memberikan men-share pengalamannya, karena kalau di Australia itu memang ada namanya itu semacam peer group. Dia yang sudah mandiri akan menarik teman-temannya yang lain, memasukkan ke dalam kelompok itu, men-share pengalaman, sehingga anggota kelompok yang sebelumnya yang saat ini belum mandiri atau masih partial care, dia akan mandiri dengan share pengalaman dari teman yang sudah mandiri tadi. Jadi saya lupa tahunnya ya, jelasnya sudah lama itu ya, tahun 2000-an juga ya. Nah, 2016 itu kayaknya Bunda. pernah datang dari Australia, Pak. Ya, share pengalaman bagaimana pengalaman dia sebagai ODGJ, tapi dia bipolar ya. Jadi dia bisa menarik teman-teman yang masih parsial itu, sehingga tingkat ketergantungannya itu bisa mandiri, dan bahkan dia dikasih penghargaan oleh pemerintah Australia. Dia akhirnya menjadi trainer peringkat 7 dunia, Pak. Jadi sebenarnya dia bukan seorang profesional dengan pendidikan tinggi, tetapi dia mempunyai pengalaman, keberhasilan dalam keluar dari masalahnya gitu. Sehingga dia pun kasih tahu kapan saya harus minum obat. Kalau saya pribadi nggak harus seterusnya minum obat. Saya akan minum obat kalau saya dengan gejala ini, katanya. Jadi pengalaman keberhasilan dia di-share di grup. Sehingga antara teori mungkin yang didapat oleh anggota yang lain, oleh peer yang lain, dengan pengalaman yang dia peroleh di grup dari Anthony ini dikombin, sehingga diambil suatu kemanfaatan. Nah, kalau pengalaman yang tidak menguntungkan tadi, seperti tadi kita khawatirkan bisa anggotanya itu masih heterogen, tidak homogen, kemudian ada mengungkapkan hal yang negatif sehingga dia tersinggung dan dia tidak mau masuk lagi. Seharusnya itu perlu dieksplor apa masalahnya sehingga nggak terulang lagi nanti, Pak, ketika melakukan peer group berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Terima kasih Bu. Hasmiyah dan Bu Hasmilah. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Dr. Liza, ini ada dua pertanyaan. Saya bacakan langsung dua-duanya aja ya. Iya, Yang silakan. pertama ada Bapak Ibu mohon mengganti namanya ya. Jadi ketika bertanya, panitia juga akan kesulitan ketika namanya Realme atau Oppo ya. Kita nggak tahu siapa yang bertanya ya. Jadi mohon diganti namanya. Ini dari Realme 5 nih. Nah, ini izin tanya, pasien yang putus obat CPZ apa boleh diganti dengan diazepam dalam waktu yang lama, jangka waktunya lebih dari 1 bulan? Terus yang kedua, ini ada dari Dian. Assalamualaikum. Bu, pengalaman saya di rumah sakit, pasien dengan ansietas sering berobat ke poli penyakit dalam dengan Dr. Riza bilang tadi ya. Jadi banyak pasien yang kadang hara isin nenek isin tetap mengobati. Jadi dokter spesialis tetap mengobatinya dengan keluhan penyakit lambung. Bagaimana menurut dokter? Silakan Dokter Riza. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama, mengganti CPZ dengan diazepam. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau chlorpromazine itu adalah obat untuk gangguan psikotik ya, salah satunya itu untuk skizofrenia. Sedangkan diazepam itu adalah untuk ansietas. Jadi kan ini sudah jelas ya, yang satu skizofrenia, yang satu ansietas. Jadi kalau misalnya diganti penggunaan CPZ dengan diazepam itu sebenarnya tidak berefek ya. Memang pasiennya memang dia tidak mengamuk, tapi dia jadinya tidur-tidur aja. Namun gejala psikotiknya itu tidak berkurang. Jadi kalau misalnya ini lagi dalam jangka waktu yang lama ya. Padahal tadi kan sudah di materi sudah disampaikan bahwa jangan lebih dari 2 minggu penggunaan diazepam, karena jika lebih dari 2 minggu itu akan menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu yang lama, pasti pasiennya itu sudah mengalami ketergantungan diazepam. Jadi kita tidak boleh mengganti ya obat antipsikotik dengan obat anti ansietas, karena itu tidak berefek sama sekali. Jadi kalau misalnya memang tidak ada stok ya, diusahakanlah jangan sampai tidak ada obat tersebut ya di puskesmas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, pasien ansietas selama ini berobat di penyakit dalam karena keluhan lambung dan masih sampai sekarang masih ya, bertahun-tahun masih berobat di penyakit dalam. Jadi ini memang realita ya yang terjadi di lapangan.
orang dengan sakit lambung, Ini apa udah bisa? mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu ya. Ini kenapa ya? Saya sakit lambung, ini nggak sembuh-sembuh. Padahal udah makan yang teratur, minum obat yang diberikan oleh dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Jadi kita bisa mencurigai bahwa kita itu bisa mengalami ansietas. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang memang seperti itu, edukasikanlah mereka untuk dirujuk ke dokter jiwa. Ya, jangan sampai kita juga menimbulkan stigma ya, kalau misalnya ke dokter jiwa itu hanya untuk orang-orang dengan gangguan jiwa berat. Tidak, justru dengan penyakit-penyakit jiwa yang ringan atau gangguan jiwa yang neurotik seperti ansietas, jika diobatin ya, itu sakit-sakit lambungnya pun jadi sembuh ya. Jadi saran saya, jika memang ibu mengenal pasien tersebut, sarankanlah dia untuk berobat ataupun konsultasi ke psikiater, karena memang banyak sekali pasien-pasien dengan dispepsia yang setelah mendapatkan dengan ansietas, dispepsia yang disebabkan oleh ansietas itu telah, kalau misalnya sudah mendapatkan penanganan yang benar, itu akan gejala dispepsianya itu akan berkurang, bahkan sembuh ya. Jadi sarankan mereka untuk ke psikiater. Itu saja dari saya, Nasrini. Ya, terima kasih Dokter Liza, karena waktu kita juga sudah habis. Ya. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sudah banyak yang bertanya apakah sudah ada pretest belum ya. Jadi sebentar lagi panitia akan mengirimkan link pretest beserta absensi. Jadi sambil mengisi pretest dan link absensi agar waktu kita jauh lebih efisien, kita langsung masuk ke narasumber yang kedua untuk hari kedua ini. Narasumber kedua ada Ibu Nurse Hasniah, MKep spesialis keperawatan jiwa. Hari ini Bu Hasniah akan memberikan materi tentang manajemen dalam keperawatan kesehatan jiwa masyarakat. Baik, kepada Ibu kami persilahkan waktu dan tempat, dan kepada peserta kami panitia akan mengirimkan link pretest dan absensi. Jadi sambil mendengar materi boleh sekalian mengisi pretest dan absensinya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Hasniah. Silakan Ibu. Gak bisa. Tolong jadikan co-host dulu. Sebentar ya Ibu ya. Mau share screen ya Bu ya. Ya. Sudah Bu, silakan dicoba. Ya baik. Bentar ya, bentar. Sudah kan? Sudah bisa? Sudah Bu, sudah jelas. Oh ya baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu Penjab Keswa dan Bapak Ibu CMHI sekalian. Pada hari yang pagi yang berbahagia ini saya dipercayakan untuk memberikan materi tentang manajemen keperawatan jiwa di Desa Siaga Sehat Jiwa ya. Untuk Aceh, kebetulan kami baru menyelesaikan buku terkait buku kader Keswa, dan itu sudah ber-ISBN baru aja ya. Makanya belum distribusinya untuk teman-teman di kabupaten. Mungkin segera akan diberikan distribusinya. Cuma ini kan karena kita belum dicetak, percetakan hanya menunggu. Kak Ira sebentar ya, lagi kasih materi Kak.
Percetakan hanya menunggu aba-aba dari Bapak Kepala Dinas, artinya beliau belum menandatangani buku itu disisip apa namanya tuh kata sambutan dari Kepala Dinas. Jadi karena kata sambutan itu belum jadi satu, itu belum difikan. Sebenarnya sudah ber-ISBN dan sudah boleh cetak banyak dan fundingnya pun sudah memberikan dana untuk percetakan ya. Jadi kita tunggu. Nah, sebutannya dulu kan kita dengan Desa Siaga Sehat Jiwa. Khusus untuk Aceh, kami mau Aceh itu punya keunikan sendiri dalam penyebutan desa. Jadi di buku tersebut kami sampaikan pengganti desa itu gampung. Ya, jadi mulai hari ini untuk ke depan kita sebut saja kalau di Aceh itu desa itu gampung. Jadi materi kita ini pun dengan judul Manajemen Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas di Gampung Siaga Sehat Jiwa. Jika di dalam penyampaian nanti di slide saya mungkin masih dengan desa siaga, itu nanti boleh Bapak Ibu efektifkan saja untuk mengganti sendiri ke dalam kata gampung ya, karena ini baru juga ya. Baik, saya coba lanjut. Ya. Kalau ini rasa saya semua kita sudah tahu piramida, bahkan ini dikenal dengan piramida model Aceh katanya. Ya, piramida model Aceh sudah terkenal sampai seluruh pelosok ya, bahkan ke luar negeri. Mudah-mudahan teman-teman yang penjab keswa dan juga perawat CMHN jangan lupa ini ya. Ini namanya adalah piramida layanan keperawatan kesehatan jiwa di Aceh ya. Jadi memang diadop dari Maramis ya tahun 2005 ya. Cuma piramida ini alhamdulillah ini yang jalan cuma di kita nih ya. Karena kalau di tempat lain akut itu tidak ada ya, tidak berjalan puskesmas yang ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk Community Mental Health Nursing CMHN kita dengan basic course, intermediate dan advance ini telah dilaksanakan. Awalnya adalah 11 kabupaten di dulu kita sebut NAT dan NIAS, dan sekarang sudah 23 kabupaten. Nah, pengembangan keperawatan kesehatan jiwa masyarakat dengan prinsip profesional dengan mengikuti pilar-pilar profesional. Salah satunya adalah manajemen keperawatan kesehatan jiwa ya. Kemudian nanti juga ada pemberdayaan kader, kemitraan lintas sektor dan lintas program, dan manajemen kasus gangguan di Desa Siaga Sehat Jiwa. Untuk IC itu nambah lagi askep gangguannya Bapak Ibu. Kalau di BC itu cuma 11, di IC itu tambah 3 ya, tambah 3 mana? Gangguan citra tubuh, kemudian IC tahap 2 ya, gangguan citra tubuh, kemudian ansietas, kemudian distres spiritual. Nanti di IC 3 nambah lagi ya. Nah, kalau ditanya manajemen desa siaga, itu letaknya di IC 1 Bapak Ibu. Dulu IC kita semua 25 hari. 5 hari IC tahap 1 khusus kita membicarakan manajemen desa siaga sehat jiwa. Kemudian 10 hari tahap 2 kita membicarakan tentang pembentukan desa siaga sehat jiwa, kemudian tentang kader, kemudian berikutnya askep sehat 7 tumbang dan askep gangguan yang saya sebutkan barusan. Kemudian untuk tahap 3 itu khusus kita membicarakan tentang nambah lagi askep gangguan, kemudian kita membicarakan tentang TAK dan rehab. Jadi saya mungkin mengulang kembali kompetensi yang Bapak Ibu mungkin udah agak lupa ya. Itu tolong diingat kembali. Ya, jadi ini dia yang kita lakukan di IC ya. Jadi sekarang ini yang kita bahas ya, IC tahap 1 sebenarnya. Nah, manajemen keperawatan kesehatan jiwa profesional ya, pemberdayaan kader, nanti mungkin Bu Mila yang akan memberikan tentang kader, kemitraan lintas sektor dan lintas program. Nah, terkait manajemen desa siaga sehat jiwa, maka kita jangan lupa untuk 4 hal ini. Ini yang akan kita
bahas tuntas untuk 45 menit ya. Sementara dulu kita bahasnya 5 hari nih ya, plus implementasi dan latihan. Hari ini kita bahas 45 menit untuk review saja, mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kita akan bersama untuk membahas apa itu perencanaan di suatu desa siaga sehat jiwa, pengorganisasian, pengarahan dan fungsi pengendalian desa siaga sehat jiwa. Nah, jadi nanti tujuan pembelajaran kita bisa melakukan ini semua ya, menerapkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengendalian. Nah, untuk apa perencanaan ya? Perencanaan itu kita buat agar kita tahu apa yang harus dilakukan. Maka seorang perawat jiwa nggak mungkin tanpa rencana. Apa rencana untuk seorang perawat jiwa? Kalau di komunitas dia wajib miliki rencana harian ketika dia di puskesmas, rencana bulanan untuk kader. Halo, Bu Has. Dewi Bu Has sepertinya. Halo, Bu. Bisa dengar suara saya, Bu Has? terlempar sepertinya. Kayaknya ya sinyal terlempar kayaknya. Ya, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sebelum itu, ini kita sudah memberikan link absensi dan pretest. Saya harus share screen balik ya? Ya, iya Bu. Sudah terstop Terputus ya? saya. Ya, karena tadi ini baik. Saya coba share screen kembali. Ya. Sudah nampak? Belum Bu, lagi loading. Lagi loading ya. Oke, sudah nampak. Ya. Jadi saya sampaikan kalau kita sebagai perawat, jadi tidak punya rencana. Ya, jadi di rumah sakit jiwa kalau seorang perawat asosiat, perawat pelaksana wajib punya rencana harian. Kalau perawat katim wajib punya rencana harian dan bulanan. Kalau dia sebagai karu, dia wajib punya rencana tahunan, rencana bulanan dan rencana harian. Jadi kalau kami Bu di puskesmas wajib punya rencana harian. Kalau dia sebagai perawat CMHN juga plus rencana bulanan untuk kegiatannya selama 1 bulan ke wilayah kerjanya. Ya, di wilayah kerjanya. Jadi karena perencanaan itu memuat apa yang harus dilakukan, bagaimana kegiatan itu dilaksanakan dan di mana kegiatan itu dilakukan. Bayangkan kalau Bapak Ibu nggak punya rencana, pasti akan lupa apa yang akan dilakukan atau nggak ingat atau ya lewat-lewat begitu saja ya. Jadi coba tanya kepada perawat-perawat yang sudah sukses di lapangan ya. Banyak itu perawat-perawat di Aceh Utara, di PD, di Aceh Besar, di bahkan Banda Aceh. Boleh ditanyakan ya, sehingga kegiatan itu menjadi terarah dan tujuan tentu bisa tercapai. Waduh, saya kayaknya agak kendala dengan ini saya ya, baik dengan laptop saya nih kayaknya. Ya baik, kegiatan perencanaan ya, saya masuk ke ini aja ya, ke pembelajaran ini dah. Nah, untuk perencanaan, maka di situ kegiatan yang kita akan susun adalah merumuskan visi, merumuskan misi, merumuskan filosofi, merumuskan kebijakan dan merumuskan perencanaan jangka pendek dan jangka pendek yang meliputi rencana bulanan dan rencana tahunan. Jadi mudah-mudahan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Saya nggak ulang lagi karena memang kita sudah berlatih, malah kan kalau dulu berlatih kita berlomba membuat visi desa siaga. Masing-masing puskesmas desa siaga ya. Baik. Kemudian berikutnya ini adalah visi ya. Apa itu visi? Mungkin ini suatu hal yang sangat biasa sama Bapak Ibu karena sudah melakukan ya, pernyataan singkat yang menyatakan alasan pembentukan organisasi serta tujuan organisasi ya.
Ini yang punya lama itu yang 2018, kok sekarang udah beda ya. Nah, kalau visi ini silakan masing-masing puskesmas kalau sekarang lupa ya, lupa atau tidak punya lagi, segera buat. Tempel, di mana Bu Has kami tempel, di mana kegiatan itu berlangsung. Kalau dulu saya melakukan supervisi ke masing-masing kabupaten, itu pernyataan visinya itu ada juga di puskesmas, pernyataan visi desa siaga. Atau di tempat desa siaga tersebut, biasanya masing-masing puskesmas miliki itu gedung yang dijadikan tempat berkumpul kader untuk desa siaga. Jadi di gedung itulah atau di tempat itulah kita tempelkan itu visi desa siaga sehat jiwa. Jadi jangan ada tapi tiada gitu, ngambang. Ya, malu kita sama penyandang dana. FBA udah kasih banyak, CBM kasih banyak, WHO dulu kasih banyak, ADB kasih banyak, tapi kok nggak ada wujudnya. Kenapa? Ketika kita supervisi nggak ada pernyataan visi tersebut di puskesmas atau tempat dilakukan desa siaga sehat jiwa. Jadi mulai hari ini ayo perbaiki, yang belum ada segera. Nah, ini adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan organisasi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Jadi, merumuskan visi itu kita bisa melanjutkan dengan misi, ya. Jadi, misi itu bisa untuk keperawatan keswa komunitas berupa pengembangan masyarakat atau community development dan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Nah, kalau sekarang yang sangat berkembang di kita adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Itu jalan melalui penggerakan desa siaga, yaitu kader ya, kader yang ada di masyarakat, dia yang bekerja. Nah, kalau filosofi apa? Filosofi nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ada di masyarakat yang dijadikan sebagai rujukan. Bapak Ibu jangan lupa untuk materi ini silakan dibaca buku IC CMHN dengan 3 paketnya ya. Warna hijau, warna pink ya, dan warna biru ya. Jadi ada 3 buku, jangan ditanya lagi modul. Modul itu sudah sangat tidak up to date, udah zaman batu. Jadi kalau nanti ada penjab keswa tanya, Bu Has, kami membuat IC, boleh pinjam modulnya? Saya sampaikan jangan lagi berorientasi ke modul, karena modul itu sudah direvisi berulang-ulang. Ya, silakan Bapak Ibu miliki buku yang dikeluarkan oleh EGC, ada di setiap toko buku. Jika tidak ada, nanti baru bisa menghubungi kami, bisa langsung dengan asistennya Prof ya. Cuma kalau asisten Prof dari EGC Jakarta kita mahal ongkos kirim ya. Kalau bisa dari EGC Medan aja kita. Nah, filosofi desa siaga sehat jiwa, jiwa yang sehat, cerminan masyarakat Aceh yang taat syariat. Itu dulu yang kami coba rumuskan untuk Aceh, ya. Jiwa yang sehat menuju kebahagiaan dunia akhirat. Bu, boleh selain ini? Sangat boleh. Buat saja misalnya di daerah Anda, melihat nilai-nilai yang muncul itu nilai kegotong royongan, saling bantu boleh. Ya, jadi nilai kegotong royongan di desa bla 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 untuk mewujudkan desa siaga sehat jiwa. Boleh. Apalagi selain nilai kegotong royongan yang ada di situ. Budaya Aceh misalnya menghargai sesama, setiap datang udah ada tari randup lampuan, berarti budaya Aceh di situ masih kental. Silakan. Jadi yang namanya filosofi adalah nilai-nilai yang diangkat dari masyarakat yang ada di tempat tersebut untuk mendukung terlaksananya desa siaga sehat jiwa. Nah, untuk kebijakan, pernyataan yang menjadi acuan organisasi dalam pengambilan keputusan, ya, itu juga sangat variatif untuk semua desa siaga, ya. Toma yang mendapat pelatihan keswa, misalnya kader keswa menggunakan pedoman dalam melakukan pelayanan keswa, misalnya itu kebijakan. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu bisa berteman sama geciknya, misalnya dalam penggunaan dana desa misalnya, ya. Jadi pelatihan kader melalui penggunaan dana desa itu adalah kebijakan misalnya, atau tidak hanya pelatihan kader, itu kegiatan keswa yang ada di masyarakat apa saja, bisa juga misalnya untuk penyuluhan yang akan diberikan. Kader menggerakkan masyarakat datang, karena datang masyarakat kita perlu menyiapkan sekedar air dan sebagainya. Itu bisa gandeng dengan dana desa. Jadi penggunaan dana desa dalam mengembangkan kegiatan di desa siaga sehat jiwa itu juga merupakan kebijakan yang ditempuh, ya.
ya. Nah, rencana jangka pendek untuk desa siaga adalah rencana bulanan, yaitu dibuat oleh perawat CMHN. Rencana tahunan juga dibuat oleh perawat CMHN. Apa isi rencana bulanan? Rencana bulanan perawat berisi semua kompetensi yang melekat pada diri perawat tuangkan di dalam rencana itu. Misal, kalau seorang perawat IC, dia sudah memiliki kompetensi 11 asuhan sehat. Nah, untuk 11 asuhan gangguan. Nah, untuk asuhan gangguan tentu dia akan datang ke rumah pasien yang masih mengalami gangguan kan. Nah, jadi nanti tanggal berapa dia akan berkunjung ke rumah pasien A yang masih gangguan, rumah pasien B yang masih gangguan, masukkan di dalam rencana bulanan untuk 28 hari atau 29 hari atau potonglah hari Minggu. Jadi 1 bulan itu 30 hari, tapi potong di hari Minggu, nggak melakukan kegiatan. Berapa hari itu? Ya, kita bilanglah 26 hari misalnya atau 25 hari. Buat kotak-kotak 25 hari, terakan tanggalnya, kemudian rencanakan kapan kalian mau melakukan kegiatan untuk askep gangguan. Kapan akan melakukan kegiatan untuk askep sehat 8 tumbang? Kapan akan melakukan penkes kelompok? Kapan akan melakukan TAK rehab? Tuangkan itu, karena itu semua adalah kompetensi perawat IC. Tuangkan di dalam rencana bulanan. Baru nanti rencana hariannya adalah penjabaran dari rencana bulanan. Jadi jam berapa mau melakukan kegiatan ke sini, jam berapa itu untuk rencana harian, ya. Nah, rencana bulanan perawat CMHN itu menyangkut kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial seperti supervisi kader, ya, rapat atau pertemuan. Kemudian asuhan keperawatan yang saya sampaikan tadi. Ada penkes keluarga yang sehat, yang risiko, yang gangguan, TAK, rehab, dan askep individu, pasien, dan keluarga. Itu isi rencana bulanan perawat CMHN. Mudah-mudahan jika ada kesempatan untuk supervisi, karena supervisi ini ada pihak funding yang sudah mengajak kami sih sebenarnya untuk supervisi ke perawat CMHN. Tinggal lagi kami masih menyesuaikan tanggal dan waktu yang bisa kita langsung action ke lapangan ya, karena masih padat ya. Nanti suatu ketika ini saya sampaikan karena memang FBA sudah menyampaikan kalau kami akan supervisi ke tempat perawat CMHN bekerja selama ini, apakah itu masih hidup dan sebagainya. Jadi tolonglah teman-teman bergegas, mudah-mudahan yang kita lakukan ini nanti akan lebih berkualitas ya asuhannya. Nah, apa rencana bulanan kader Keswa desa dan dusun? Ya, kader Keswa itu ada untuk desa dan dusun. Jadi rencana tidak hanya untuk perawat tapi untuk kader. Kader kalau rencananya adalah terkait dengan peran fungsi kader. Apa saja? Pertama, kader itu mampu mendeteksi kan? Jadi, rencana kader mendeteksi keluarga di desa siaga sehat jiwa, baik itu sehat, risiko dan sakit. Kemudian kapan kader itu akan menggerakkan ya keluarga sehat untuk penyuluhan? Kapan akan menggerakkan keluarga risiko untuk penyuluhan? Kapan akan menggerakkan pasien dan keluarga untuk penkes, TAK dan rehab? Dan kapan akan melakukan kunjungan rumah pasien gangguan jiwa yang telah mandiri? Ingat, yang diberikan ke kader jangan pernah yang masih partial care atau total care. Kader hanya mengurus yang mandiri. Kalau yang gangguan itu masih urusannya perawat CMHN. Kemudian kader juga merujuk pasien gangguan jiwa ke perawat CMHN dan mendokumentasikan semua kegiatan. Ini adalah rencana bulanan kader. Jadi kader tolong diajarin oleh ibu perawatnya cara buat rencana bulanan. Buat juga nanti kotak-kotaknya sampai 25 hari, terakan tanggal, baru di situ buat kapan akan melakukan deteksi, kapan akan melakukan penggerakan, kapan akan melakukan home visit, kemudian menggerakkan untuk TAK dan rehab. Nah, itu semua dituangkan di dalam rencana harian. Nah, rencana tahunan perawat CMHN di mana menyangkut profil wilayah kerja puskesmas ya, kinerja perawat, kinerja kader, kemampuan pasien dan keluarga. Itu merupakan rencana manajerial dan rencana asuhan dari perawat CMHN ya. Jadi perawat CMHN harus punya itu. Rencana tahunannya adalah juga menyangkut rencana manajerial dan rencana asuhan. Apa saja rencana manajerial perawat CMHN?
peningkatan kemampuan kader, ya, untuk peningkatan kemitraan, peningkatan pengorganisasian, pengerahan dan pengendalian. Rencana ASKEP, kapan dia akan peningkatan untuk penyuluhan, peningkatan TAK rehab, dan peningkatan ASKEP gangguan jiwa dan psikososial. Jadi kegiatan kader itu merupakan juga rencana tahunannya perawat. Nah baik, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendapat gambaran tentang, mengingat kembali, bukan dapat gambaran ya, tentang kegiatan suatu perencanaan. Jadi kita simpulin untuk kegiatan perencanaan itu adalah mulai merumuskan visi, misi, kemudian merumuskan filosofi, merumuskan rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, serta kebijakan di suatu desa siaga sehat jiwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melakukan itu. Bagi yang selama ini mungkin sudah agak tidur, bersegera untuk melakukan kembali. Nah, kita masuk tahap kedua untuk manajerial, yaitu pengorganisasian, ya. Namanya juga pengorganisasian, berarti ada pengelompokan aktivitas untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi untuk pengorganisasian ini di situ ada pengelompokan aktivitas, penugasan suatu kelompok, tenaga keperawatan untuk menentukan cara pengorganisasian aktivitas yang tepat baik vertikal maupun horizontal yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan. Apa itu bentuknya atau realnya yang dilakukan? Nah, pengorganisasian di desa siaga sehat jiwa pertama adalah perawat CMHN itu membuat struktur organisasi petugas di desa siaga sehat jiwa. Kemudian pengelompokan keluarga pada desa siaga sehat jiwa. Jadi kalau memang sudah dibuat itu desa siaga sehat jiwa, udah digaungkan itu desa siaga sehat jiwa, harus punya struktur. Struktur apa? Yang utama struktur desa siaga sehat jiwa. Mulai dari puskesmas, kemudian ke tingkat dusun, ya, sampai ke tingkat dusun, nanti kemudian sampai kader, ya, desa kemudian dusun, ya, desa kemudian dusun, kemudian siapa kader yang bertanggung jawab untuk masing-masing dusun, itu ada strukturnya, Bu, ya. Kemudian pengelompokan keluarga, apa yang dikelompokkan? Pengelompokan keluarga di desa siaga sehat jiwa, berapa kakak sehat jiwa, berapa kakak risiko, berapa kakak gangguan jiwa. Berapa penduduk yang sehat jiwa, berapa penduduk yang risiko, berapa penduduk yang gangguan jiwa. Itu dia pengelompokan keluarga di desa siaga sehat jiwa. Maka setelah belajar ini yang lalu itu kita sudah mampu menyusun struktur, memahami uraian tugas petugas di desa siaga sehat jiwa, kemudian sudah mampu mengelompokkan ini keluarga. Nah, struktur organisasi di DSSJ itu apa saja? Ya, menggunakan pendekatan lintas sektor dan program. DSSJ dipimpin oleh perawat jiwa. Kalau kita Gampung, ya, Gampung Siaga Sehat Jiwa dipimpin oleh perawat CMHN. Toga Toma berperan sebagai penasehat atau pelindung kader. Kader Keswa bertanggung jawab terhadap masing-masing dusun yang melakukan kegiatan di DSSJ. Jadi seperti ini bentuk wujudnya. Kalau dulu saat pelatihan luring, ya, di hotel dan di tempat Bapak Ibu di kabupaten, kita berlomba membuat struktur desa siaga sehat jiwa. Dan outputnya setiap selesai pelatihan, semua puskesmas miliki struktur desa siaga sehat jiwa. Karena semua puskesmas udah ngakunya udah ada desa siaga, tapi kadang-kadang belum ada struktur. Nah, pada waktu dulu kita berlomba ini yang cepat buat dapat bintang, ya kan. Nah, mudah-mudahan sekarang setidaknya kalau itu sudah luntur, tidak ada lagi guide itu Pak Geci, ya, minta sokongan dana sedikit buat struktur organisasi desa siaga sehat jiwa. Karena kita memang harus berteman dengan funding Bapak Ibu, karena nanti kegiatan sulit jalan kalau memang agak sedikit dukungan dana, ya. Tapi kalau memang ada dana dari puskesmas silahkan, ya. Dalam waktu dekat ini untuk 7 puskesmas di bawah binaan FBA Forum Bangun Aceh, kita sudah mencetak poster, kemudian juga sudah mencetak leaflet yang siap diedarkan ketika Bapak Ibu akan kita lakukan pelatihan GME, ya, gangguan mental emosional,
Ya seharusnya udah berjalan ini, tapi karena memang dinas itu tidak boleh ada kegiatan apapun, masih di ini dulu, di skip dulu, nggak boleh dijalankan. Tapi itu sudah dianggarkan semua ke situ. Kemudian kalau untuk poster sudah kami cetak dan juga leaflet, termasuk saya itu ikut melipat-lipat, makanya saya bilang sudah jadi, dan itu siap diedarkan untuk sementara masih di 7 wilayah binaan FBA. Jadi nggak repot lagi itu untuk sosialisasi apa itu Kampung Siaga Sehat Jiwa, nggak repot lagi karena sudah siap posternya. Nanti akan kita tempel di setiap kantor desa. Itu juga sebagai advokasi kita kepada lintas sektor. Ya, jadi tidak hanya orang kesehatan tahu apa itu desa siaga sehat jiwa, tapi juga di masing-masing desa itu setidaknya geciknya udah melek itu apa itu Kampung Siaga Sehat Jiwa. Kita sudah siapkan poster untuk itu, ya. Baik. Kemudian mekanisme pelaksanaan pengorganisasian Desa Siaga Sehat Jiwa adalah wilayah kerja puskesmas dibagi 2 untuk 2 orang. Kalau dulu kan 2 orang perawatnya masing-masing puskesmas. Kalau sekarang kalau ada 4 silakan bagi 4 wilayahnya. Ini kalau contohnya ya ada 20 mukim atau desa, maka masing-masing perawat bertanggung jawab pada 10 mukim atau desa. Nanti di masing-masing mukim atau desa itu ada dusun lagi kan. Nah, jadi misalnya 20 mukim, perawat A 10, perawat B 10. Tinggal lagi nanti perawat A dan perawat B identifikasi dusun masing-masing. Nah, baru nanti kader dibagi berdasarkan jumlah kakak yang ada di dusun. Walaupun secara rasio itu secara rasio itu jumlah perawat CMHN adalah untuk satu dusun itu 20 sampai 25 ya. Bahkan ada juga 15 sampai 20. Itu 15 sampai 20 atau 25 kakak dipertanggungjawabkan oleh 1 orang kader. Silakan, itu teori yang kita berikan di kelas. Kalau kami mau buat berbeda Bu, tidak ada masalah, jangan debat keras urat leher nanti gara-gara tuh. Karena contohnya PD dia nggak mau. Kadinkes PD bilang apa? Bu Has, kami nggak mau ngelatih banyak-banyak kader. Kami maunya untuk satu desa 5 kader aja. Oh silakan. Ya terserah di desa itu berapa dusun. Berbagilah untuk 5 orang kader. Nah itu prinsip mereka, itu kita hargai ya. Perawat CMHN bersama tokoh masyarakat pada tingkat mukim atau desa menetapkan calon kader keswa pada tingkat dusun. Tiap dusun minimal 2 kader. Nah sebenarnya setelah pelatihan manajemen desa siaga pada hari pertama, kita segera datang ke desa buat MMD, musyawarah masyarakat desa. Ngapain? Mau meminang itu desa, mau nggak desa ini dilakukan DSSJ, dibentuk DSSJ. Kalau mau, maka minta bantu Pak Geci atau perangkat desa tersebut untuk merekrut kader. Jadi yang menunjuk kader bukan perawat CMHN, apa kapasitasnya, dia nggak kenal kok sama orang-orang yang ada di desa tersebut. Yang kenal siapa? Pak Gecinya, tokoh masyarakatnya. Jadi yang merekrut kader serahkan kepada tokoh masyarakat setempat, ya. Nah, ini adalah uraian tugas petugas kesehatan jiwa masyarakat, ya. Di Desa Siaga Sehat Jiwa, yaitu perawat CMHN, kader kesehatan jiwa, dan kader kesehatan dusun, ya. Nah, uraian tugas kader ini sudah tadi kita bicarakan ya, pendekatan manajemen untuk perencanaan, ya. Ini udah saya inikan aja ya saya. Nah, untuk asuhan keperawatan, menggerakkan keluarga. Tugas kader bukan kasih penyuluhan Bapak Ibu, jangan salah kaprah nanti. Hanya menggerakkan untuk keluarga sehat mengikuti penyuluhan, menggerakkan keluarga risiko untuk penyuluhan, dan menggerakkan keluarga gangguan untuk penyuluhan serta kegiatan TAK dan rehab untuk penyuluhan. Kemudian kunjungan rumah untuk pasien gangguan jiwa mandiri, merujuk kasus kepada perawat CMHN. Kasus mana yang dirujuk? Kasus yang pertama yang baru ditemukan di masyarakat. Jadi baru ditemukan, rujuk untuk perawat CMHN. Kasus berikutnya yang mana? Yang selama ini di bawah asuhan perawat CMHN, namun sudah bagus, ya, yang selama ini di dalam asuhan kader, yaitu pasien yang sudah mandiri, namun dalam asuhannya kambuh lagi pas ODGJ tadi itu dirujuk kembali ke perawat CMHN. Jadi tidak ada kader ngurus yang parsial dan yang total care. Kader hanya ngurus pasien mandiri,
Ya, jadi jangan salah kaprah, dia nggak dibekali ilmu untuk yang gangguan, ya. Kemudian juga mendokumentasikan tadi. Nah, pengelompokan keluarga pada DSSJ, ya. Dalam desa siaga atau Gampung Siaga Sehat Jiwa, masyarakat dikelompokkan berdasarkan asuhan keperawatan sehat, risiko, masalah psikososial dan gangguan. Jadi keluarga yang sehat dikelompokkan dalam kelompok usia bayi sampai dengan lansia. Jadi ada 8 tumbang untuk kelompok sehat. Mulai dari bayi, kemudian toddler, prasekolah, sekolah, kemudian usia remaja, dewasa dini, dewasa lanjut, dan lanjut usia. Jadi ada 8 tahap usia. Kemudian Penkes diberikan pada kelompok sehat yang risiko dan gangguan jiwa. Itu nanti di pelatihan kader diajarkan bagaimana cara untuk menentukan tema untuk Penkes, ya. Kemudian TAK dan rehab pada kelompok gangguan jiwa, kemudian tindakan individu diberikan pada keluarga dan gangguan jiwa, ya. TAK pada yang gangguan, ya, yang terapi rehabilitasi baru pada yang sudah mandiri. Masing-masing perawat CMHN dan kader memiliki tanggung jawab untuk mengelola pasien dan keluarga sesuai uraian tugasnya. Dan ini semua ada instrumen untuk menilai. Ada instrumen untuk menilai keluarga itu atau pasien itu sudah mandiri atau masih total care, ya, atau parsial. Ada instrumen untuk menilai CMHN, dia bekerjanya bagus atau tidak. Ada kinerja perawat, ya. Ada instrumen untuk menilai petugas di Dinkes sebenarnya, ya. Jadi mereka lebih ke manajerial, ya. Nah, jadi tugas perawat CMHN baik itu pendekatan manajemen, pemberdayaan masyarakat, kemitraan lintas sektor, lintas program, serta Askep Keswa. Ini nggak saya ulang lagi. Nah, di pengorganisasian tadi berarti menyusun struktur organisasi, membuat daftar keluarga di desa siaga sehat jiwa, kemudian membuat daftar keluarga yang risiko masalah psikososial, dan daftar keluarga gangguan jiwa. Nah, baik, berikutnya fungsi pengarahan. Pengarahan itu adalah memimpin rapat pertemuan desa dengan kader Keswa, melakukan supervisi kader Keswa, dan menciptakan iklim motivasi dalam bekerja serta mengatur kolaborasi dan pendelegasian, ya. Waktu perjalanan pulang kemarin setelah acara acara rapat kami untuk penguatan TAK Rehab, saya kebetulan pulang dengan orang tua. Kemudian saya menceritakan sepanjang jalan karena saya mengantar beliau ke kantor. Saya menceritakan tentang apa sih kegiatan di suatu desa siaga sehat jiwa. Nah, langsung dikatakan oleh beliau, Bu Has, nanti suatu ketika kita mau melihatlah kegiatan itu dilakukan atau tidak dilakukan, kemudian instrumen untuk menilai, tolonglah dikuatkan kembali. Nah, ini yang saya sampaikan, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan supervisi terkait dengan kegiatan kader kesehatan jiwa dan semua kegiatan yang ada di desa siaga sehat jiwa. Nah, yang jelas untuk fungsi pengarahan, semua kegiatan yang sudah kita coba rencanakan tadi itu harus ada pengarahnya, ya. Pengarahnya siapa? Perawat, ya. Perawat CMHN. Jadi di situ juga kita memberikan iklim motivasi untuk siapa? Untuk kader yang sudah bekerja, untuk sesama perawat CMHN yang sudah bagus kinerjanya. Di situ juga nanti akan ada konflik yang muncul, ada manajemen konflik yang kita berikan berupa win-win solution sehingga konflik bisa diminimalkan. Ada manajemen waktu, bagaimana mengatur waktu yang baik sehingga tujuan tercapai. Maka saya katakan jangan lupa perencanaan tadi dibuat di perencanaan, dituangkan di dalam pengorganisasiannya, yaitu membuat tadi diagram atau bukan struktur, ya, membuat rencananya dalam bentuk kotak-kotak tadi, ya, kalender, ya, tanggal berapa melakukan apa. Ya. Kemudian di fungsi pengendalian, mengevaluasi indikator mutu Keswa masyarakat, ya, melakukan monitoring dan evaluasi. Saya sampaikan tadi kan bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ada instrumen untuk menilai. Tidak hanya keluarga dan pasien, perawat juga, kader juga. Kader itu ada nilai kader nanti keluar. Sehingga jangan serta-merta mengeluarkan ini nanti kader berprestasi misalnya, atau kader teladan. Lihat kinerjanya. Gimana mengukur kinerjanya, Bu Has? Mengukurnya dengan nilai peranan fungsi kader tadi, mulai dari nilai dia untuk mendeteksi, nilai dia untuk penggerakan, nilai dia untuk home visit kader,
untuk pasien mandiri, nilai dia untuk melakukan rujukan, dan nilai kader untuk melakukan dokumentasi. Jadi nilai kader itu ada form penilaiannya, akan keluar nilai. Sehingga nanti kalau ada perlombaan di tingkat desa untuk memilih kader teladan atau kader berprestasi, Bapak Ibu nggak sulit, nggak dibilang karena dekat dengan kader ini dikasih nilai yang dijadikan kader teladan, kasih nampak nilai mereka. Jadi kita berbicara objektif, ya. Kemudian melakukan monef dan evaluasi untuk kemampuan kader, kemampuan pasien dan keluarga. Kemudian melakukan survei kepuasan. Ada form survei kepuasan pasien, keluarga, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi Bapak Ibu lihat, kenapa CMHN itu dilirik oleh masing-masing funding atau pendonor? Karena kita bekerja berdasarkan data. Bukan bekerja secara subjektif, tapi kita bekerja secara objektif. Kalau misalnya dari pusat, misalnya untuk saya nanti Buhas, siapa yang akan kita rekomendasi untuk dapat dana untuk Konas kali ini? Saya nggak macam-macam, saya lihat aja nilai daripada perawat CMHN-nya, ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya pemberdayaan masyarakat, melakukan melakukan rekrutmen kader Keswa, melakukan proses seleksi kader Keswa, melakukan proses orientasi kader Keswa, dan melakukan penilaian kinerja kader Keswa, dan melakukan pengembangan kader Keswa. Jadi pemberdayaan masyarakat artinya memberdayakan masyarakat melalui kader, ya. Kemudian kemitraan lintas sektor dan lintas program, ini dia kegiatannya, ya. Nah, asuhan keperawatan kesehatan jiwa komunitas, ya. Askep jiwa komunitas itu jangan bilang Anda perawat IC kalau Anda tidak melakukan askep sehat. Kalau Anda masih melakukan hanya askep gangguan, Anda perawat basic. Ya, jadi askep sehat jiwa, askep risiko, dan askep gangguan sudah penuh ilmunya diberikan. Silakan melakukan. Tanggung jawab moral Anda untuk melaksanakan, ya. Pendidikan kesehatan, Penkes, TAK, dan rehab. Ini dia asuhan keperawatan jiwa komunitas. Jadi kalau ditanya, bukan hanya askep, tetapi Penkes juga, TAK juga, dan rehab juga. Ya. Waktunya 10 menit lagi ya, Bu. Ini tugas kader, saya nggak ulang lagi, ya. Ini sudah semua saya sampaikan tadi, mudah-mudahan semua sudah mendapat sudah mendapat gambarannya. Dan bahkan kalau perawat sudah melakukan itu kan, kok perawat lama, karena kami melihat nih dari hasil data yang kami peroleh dari Pak Martunis, Mas, yang ikut kemarin itu di hari pertama itu yang paling banyak itu adalah perawat yang belum pernah dilatih, ya, baik perawat maupun penjabkeswa yang belum pernah dilatih, ya. Tapi mudah-mudahan, ya, saya nggak ulang satu persatu lagi ya, karena ini banyak sih. Kalau mau satu-satu disampaikan lagi, saya sudah menyampaikan secara sekilas, karena mudah-mudahan itu bisa lebih lebih efektif ya, karena kalau diulang-ulang nanti justru Bapak Ibu bisa bingung. Nah, jika nanti ada yang tidak memahami bagi yang baru atau ingin mengklarifikasi kembali bagi yang lama, silakan kita berkembang dalam sesi diskusi, ya. Demikian saja penyampaian materi dari saya pagi hari ini. Semoga bisa merefresh kembali manajemennya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Hasmia. Ini kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi. Mungkin bisa kita manfaatkan untuk sesi diskusi. Saya lihat di chat room belum ada yang bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Bu Hasmia. Dipersilahkan nama dan asal instansinya. Ayo silakan Bapak Ibu, mungkin membingungkan, silakan kita selesaikan bingungnya, ya. Kalau ada yang tidak jelas bagi Bapak Ibu yang baru, silakan bertanya. Yang bagi yang lama juga, Bu Has ini kok lain nih penyampaiannya, boleh diklarifikasi, ya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Madra Malani dari Puskesmas Lutawar, Aceh Tengah, ingin bertanya, bagaimana dasar-dasar pembentukan kader kesehatan jiwa, Bu? Karena kami memang belum pernah sama sekali melakukan pembentukan kader kesehatan jiwa itu, Bu. Baik, terima kasih. Jadi setelah hari ini ya, saya nggak bilang yang lalu, hari ini aja. Setelah hari ini tentunya Ibu Madra Malani kan sudah dapat gambaran apa sih tugas kader nanti ya. Kemudian sudah dapat gambaran bagaimana secara singkat, karena secara khusus nanti Bu Hasmila akan menyampaikan lebih khusus lagi tentang desa siaga ya. Jadi setelah hari ini kan udah tahu bahwa boleh membentuk desa siaga di desa ini misalnya. Nah, kegiatannya sebenarnya setelah perawat ini dibekali dengan ilmu manajemen, dia akan bekerja sama dengan Pak Geci atau tokoh masyarakat yang ada di desanya. Berarti nanti Ibu lobby dulu Pak Geci atau apa sih sebutan di situ, kepala kampung atau apa yang ada di desa Bapak Ibu. Datang dulu secara person dulu, lobby dulu tentang kami akan melakukan kegiatan MMD. MMD itu musyawarah masyarakat desa ya. Tapi sebelum MMD secara besar, Pak Gecinya boleh juga dimasukin dulu pikirannya apa itu desa siaga, untuk apa itu dibentuk ya. Desa siaga sehat jiwa atau Gampung Siaga Sehat Jiwa ya. Kita sepakat tadi Gampung Siaga Sehat Jiwa. Untuk apa dibentuk ya, tujuannya, siapa saja yang akan bekerja, bagaimana bekerja di desa siaga sehat jiwa, itu disampaikan ke Pak Geci sehingga Pak Geci itu tertarik. Jadi lebih ke ilmu mengadvokasi Pak Gecinya dulu atau tokoh yang ada di situ. Itu datang person aja dulu ya. Misalnya 2 orang atau 3 orang perawat. Nah, tapi waktu datang jangan bawa badan. Kalau saya bilang, Bapak Ibu sudah tahu berapa jumlah pasien gangguan jiwa di desa Bapak Ibu. Berapa yang selama ini sudah ditangani? Berapa yang sudah dengan tingkat ketergantungan mandiri karena ditangani? Artinya memberikan gambaran lah sukses dilakukan asuhan. Nah Pak, ini ada sisa loh Pak, masih banyak yang masih gangguan. Insyaallah dengan dibentuknya desa siaga sehat jiwa nanti, kegiatannya sudah lebih aktif di desa siaga. Nih pasien-pasien yang masih gangguan ini bisa kita coba untuk mandirikan, atau bahasa masyarakatnya sembuh, tapi kan nggak ada kata sembuh ya. Nah, setelah berhasil ngomong sama Pak Geci, baru nanti lobby Pak Geci kapan kita akan melakukan MMD. Nah, nanti Pak Gecinya udah kasih tanggal, tanggal sekian misalnya dilakukan. Nah, waktu mau melakukan ini MMD, biar Pak Geci aja dulu yang merekrut siapa siapa peserta yang untuk mengikuti MMD. Nah, di MMD itulah di musyawarah masyarakat desa, Ibu itu menyampaikan nanti di situ apa itu desa siaga sehat jiwa, beserta struktur desa siaga sehat jiwa bagaimana, apa saja, siapa yang akan bekerja di desa siaga sehat jiwa ya. Salah satunya adalah kader. Kader itu diambil dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Baru nanti sampaikan sekilas tentang kader, syarat-syarat menjadi kader. Di buku kita ada Bu, di buku modul kita. Apa saja syarat seorang kader? Kader itu pertama mendapat izin dari suami atau istri. Yang kedua, kader itu bisa baca tulis. Yang ketiga, kader bersedia bekerja di wilayah desa siaga sehat jiwa. Kader itu misalnya bersedia tidak dibayar atau sukarela. Tetapi dalam tanda kutip, sampai hari ini kader itu ada bayarannya Bu, dibayar. Ini kita belak-belakan aja padanya ya. Nah, apalagi sekarang dengan dana desa, kader itu dibayar dengan dana desa. Kader itu di SK-kan oleh Gecinya ya. Nah, tapi ini nggak ada di modul yang di SK-kan atau dengan dana desa tuh nggak ada di modul Bu. Yang ada di modul kader bersedia kerja sukarela. Cuma itu yang harus kita benahi bersama, bagaimana orang tertarik untuk bekerja ya. Nah, setelah itu disampaikan di musyawarah masyarakat desa, RTL-nya malam itu atau siang itu kapan dilakukan kegiatan itu, RTL-nya rencana tindak lanjut, Pak Geci, mohon kami membutuhkan sejumlah sekian kader. Misalnya katakanlah di desa itu ada 150 KK. Maka di desa ini kami butuh kader sejumlah 5 orang kader misalnya.
Untuk desa A 5 orang kader, kan kita bicara wilayah puskesmas nih ya. Jadi misalnya di desa itu ada berapa desa. Di desa A kami butuh 5 orang kader, di desa B kami butuh 6 orang kader, di desa C. Sehingga secara kesimpulan kita bilang, Pak Geci, kami butuh sekitar 20 kader. 20 kader ini yang mengetahui tentang penduduk di sini, Pak Geci. Tolong Pak rekrut dan berikan namanya ke kami ya Pak. Insya Allah kami tunggu dalam 2 hari atau 3 hari ini siapa saja yang Bapak rekrut menjadi kader desa. Karena sekarang sudah ada dana desa, sekalian advokasi. Kalau memang memungkinkan Pak untuk pelatihan kader ini, kami minta disupport dari dana desa. Karena untuk apa? Di pelatihan kader kan kita butuh buku kan, buku kader untuk kita kopi, ya kan, fotokopi buku kader, fotokopi form untuk deteksi, ya. Kemudian kalau kegiatannya itu berlangsung sampai siang, ya setidaknya transport kader dan konsumsi kader ada. Nah, itu uang itu kalian advokasi dari dana desa. Tapi ada juga sampai hari ini perawat melakukan dengan dana dari puskesmas. Silakan, itu kita serahkan kepada Bapak Ibu. Nah, begitu cara untuk merekrut kader. Jadi dipaparkan dulu di MMD apa syarat-syarat kader, siapa yang bersedia, kemudian baru nanti ada inform konsen yang ditandatangani oleh kader bersedia menjadi kader di desa siaga sehat jiwa. Sehingga nanti harapan kita paling telat 1 minggu setelah MMD kita sudah mempunyai nama siapa yang menjadi kader yang direkrut oleh kepala desa tersebut untuk kita bisa bekerja sama di desa siaga sehat jiwa. Seperti itu, Bu Ibu apa tadi kok udah hilang namanya? Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Salam untuk perawat Aceh Tengah ya. Ya Bu. Baik, Bu Hasnia, karena waktu kita juga sudah pukul 10 dan kita akan masuk ke materi selanjutnya. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan nanti bisa ke pemateri selanjutnya karena ini materinya hampir sama dengan Bu Has ya. Jadi berkesinambungannya. Yang selanjutnya ada narasumber kita, Ibu Nes Hasmila Sari MKep, spesialis keperawatan jiwa, dengan materi pembentukan Gampung Siaga Sehat Jiwa atau GSSJ dan monitoring dan evaluasi. Bu Hasmila sudah bergabung di Zoom? Ya, sudah Bu Rini. Ya, baik. Waktu kita 45 menit ya Bu Hasmila, jadi kira-kira nanti sekitar pukul 10.45 materinya semoga sudah selesai. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Hasmila. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali hari ini berjumpa lagi ya dengan para pejuang kesehatan jiwa di Aceh ya, semua perawat CMAN yang ada di kabupaten kota di Aceh. Ya, melanjutkan dari yang disampaikan Bu Hasniah tadi ya, jadi memang materi saya dengan materi Bu Has ini nyambung dia. Tadi Bu Has kan sudah ke manajemen keswa di desa siaga sehat jiwa ya, di komunitas ya, intinya semua tahap-tahapannya. Nah, saya akan membahas khusus tentang apa sih sebenarnya desa siaga sehat jiwa dan pelatihan kader itu seperti apa ya. Jadi ini adalah materi lanjutan dari BC yaitu di IC ya, atau intermediate course. Nah, jadi dulu sudah beberapa kali ya, mungkin ada beberapa yang sudah pernah kita sama-sama melakukan